Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono dari kelas MJ401. Saya akan mempresentasikan manajemen perbankan. Bank Mandiri atau BMRI, suku bunga kredit sudah turun. A. Identifikasi masalah. PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI telah menurunkan suku bunga kredit sejak Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Direktur Utama Bank Mandiri Dermawan Junaidi mengatakan, pada akhir 2020 secara agregat suku bunga kredit sebesar 7,17%. Adapun saat ini sekitar 6,7%. Sebagian besar pricing itu adalah suku bunga acuan ditambah dengan margin. Jadi kalau belum jatuh tempo, belum ada penyesuaian, kata Dermawan di Jakarta Rabu pada tanggal 30 bulan 3 2022. Adapun jika sudah ada debitur yang jatuh tempo, lanjut Dermawan, maka mulai menyesuaikan dengan suku bunga. Ini akan menjadi perhatian perbankan. Sementara itu, secara segmen, kata Dermawan, terjadi penurunan yang cukup agresif. Beberapa segmen yang awalnya memiliki bunga kredit double digit, saat ini sudah single digit, khususnya untuk short term facility. Akan tetapi Dermawan tidak menjabarkan segmen-segmen tersebut. Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan termasuk melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan guna semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional. Regulator mencatat rata-rata suku bunga deposito telah turun 106 BPS sejak Februari 2021. Di pasar kredit suku bunga turun 30 BPS pada periode yang sama. B. Pembahasan dikembangkan sesuai kebutuhan dan teori manajemen perbankan. 1. Profil Bank Mandiri. Bank Mandiri Persero Tbk, Bank Mandiri BMRI didirikan pada tanggal 02 Oktober 1998 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Kantor pusat Bank Mandiri berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kapling 36-38, Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Bank Mandiri mempunyai 12 kantor wilayah domestik, 137 kantor bank, dan 2.465 kantor cabang pembantu, dan 6 cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Island, Singapura, Hong Kong, 2 kantor cabang di Dili Timor Leste, Shanghai, Republik Rakyat Cina, dan 1 kantor remittance yang berlokasi di Hong Kong. Telepon 621 526 5045, 526 5095. Hunting fax 6221 527 447, 527 5577. Mandiri call center 14.000. Telex sweep code member code BM RIIDJA. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumidaya Persero, BBD, PT Bank Dagang Negara Persero, BDN, PT Bank Ekspor Impor Indonesia Persero, Bank Eksim, dan PT Bank Pembangunan Indonesia Persero Bapindo. Pemegang saham, pengendali, dan pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Mandiri Persero Tbk adalah negara Republik Indonesia dengan memiliki 1 saham preferen, saham seri A, Dwiwarna, dan 60,00% di saham seri B.
Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BMRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan. 2. Bunga dan suku bunga. Bank BUMN mulai menurunkan bunga dasar kredit SBDK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI yang sudah menurunkan SBDK agar kredit menjadi lebih menarik di mata debitur. 3. Penggolongan bank. Bank konvensional, bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dengan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga. Bunga yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BTN, dan masih banyak lagi. C. Faktor yang mempengaruhi dengan suku bunga rendah, mampu meningkatkan daya beli masyarakat, yang secara paralel juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. D. Konklusi atau yang dimaksud dengan kesimpulan, ketika Bank Mandiri menurunkan suku bunga acuannya, hal tersebut akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan jumlah kredit yang diajukan oleh masyarakat. Tingginya jumlah kredit yang diminta akan menyebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Apabila sasaran kredit merupakan bagian dari debitur produktif, hal tersebut akan meningkatkan jumlah aktivitas ekonomi seperti tumbuhnya lapangan kerja baru. Banyaknya lapangan pekerjaan baru akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, hal tersebut akan memutar roda perekonomian lebih cepat lagi. Perputaran ekonomi yang cepat akan meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, akan diikuti dengan peningkatan permintaan barang atau jasa secara agregat. Oleh karena itu, penurunan suku bunga akan membantu negara dalam membangun perekonomian pada sektor real. E. Rekomendasi. Dengan penurunan suku bunga kredit Bank Mandiri, dampak yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai bisnis. 1. Mendongkrak pertumbuhan bisnis. Salah satu dampak dari penurunan suku bunga yang paling terlihat tentu saja dari segi ekonomi masyarakat. Hal ini juga menjadi stimulus dan mendorong bagi para pelaku bisnis terlebih selama masa pandemi COVID-19. Seperti saat ini, cukup banyak pelaku bisnis yang terbantu karena bisa mulai meningkatkan kuantitas produksinya. Dengan begitu potensi bisnisnya pun akan semakin berkembang. 2. Penurunan suku bunga kredit. Salah satu faktor penentu dalam besaran nilai bunga kredit adalah bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Dengan adanya kebijakan tersebut, nilai dari bunga kredit atau pinjaman pun akan ikut turun. Dari pihak Bank Mandiri pun akan diuntungkan karena dapat menurunkan cost of fund. Cost of fund sendiri merupakan nilai ataupun biaya yang bisa muncul dari hasil bunga simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro. Dengan penurunan cost of fund, bank nantinya akan dapat menurunkan bunga pinjaman serta memberikan keringanan yang lebih untuk para debitur. Penurunan suku bunga kredit juga sedikit banyak berdampak pada bisnis properti di mana bunga yang diterapkan juga akan lebih rendah. 3. Mampu mengurangi jumlah pengangguran. Seiring dengan berkembangnya pertumbuhan bisnis di tanah air, tentu saja akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan begitu, jumlah pengangguran akan jauh lebih menurun di kemudian hari. Diharapkan dengan adanya kebijakan suku bunga yang turun akan mampu merangsang perkembangan berbagai sektor bisnis sehingga peluang untuk lapangan kerja juga semakin banyak. Tujuan akhirnya tentu saja agar masalah pengangguran dapat teratasi sehingga produktivitas masyarakat juga turut meningkat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.